Hai guys, berjumpa lagi bersama kami di channel Cihabi TV. Channel yang mengupas tentang mitos dan misteri yang beredar di sekitaran masyarakat. Kali ini kami akan mengupas tentang misteri yang menyelimuti seorang pembunuh berdarah dingin yang dijuluki Draculanya Indonesia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya guys. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Baik, terima kasih yang sudah subscribe. Oke, kita lanjut ya guys. Sadisnya Aminah, pembunuh berdarah dingin yang dijuluki Dracula. Nyonya Aminah berusaha menenangkan hatinya yang panas, tapi gagal. Disambarnya pisau yang baru dipakai mengiris sayuran untuk campuran gado-gado, dan bergegas kembali ke rumah kontrakan. Tanpa babi bu, dijambaknya rambut Nyonya Siti Hasnah, tetangga sekaligus temannya bermakelaran perhiasan dan properti. Sebelum semakin meronta, segera digoroknya leher sang teman. Peristiwa sadis itu terjadi Selasa tanggal 11 Oktober tahun 1966 di rumah kontrakan Aminah di Jalan Ciomas 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bersamaan hujan deras. Siti Hasnah yang hari itu mengenakan baju putih model Shanghai dengan strip merah di leher dan sulaman bunga di dada, menggelepar meregang nyawa. Darah menggenangi lantai ruangan. Kisah nyata itu ditulis oleh Zainal Abdi, seorang jurnalis, dan kemudian membukukannya dengan judul Aminah Dracula dan Wanita Paling Sesat di Dunia, 1967. Tidak ada yang menyangka, Aminah, perempuan berkulit terang yang sehari-hari berjualan gado-gado dan cendol di warung sebelah kontrakannya, bisa sekeji itu. Lagi pula Siti Hasnah adalah teman dekatnya dan juga tetangga. Siti Hasnah bertempat tinggal di Jalan Ciomas 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ibu 5 anak itu istri Johan Akbar, Kepala Home News LKBN Antara yang saat peristiwa terjadi sedang melakukan perjalanan dinas ke negeri Belanda. Johan berangkat ke Belanda sejak tanggal 22 September tahun 1966. Ia tidak tahu pada tanggal 11 Oktober tahun 1966 itu, anak-anaknya bersama Idris, adiknya, mencari Siti Hasnah yang tak kunjung pulang. Pembunuhan keji itu diketahui berawal dari cekcok kecil yang dipicu keinginan Siti Hasnah menagih uang Rp3.000 hasil jualan perhiasan yang dipinjam Aminah. Siti Hasnah tahu Aminah baru saja mendapat fee dari penjualan jam tangan. Namun saat ditagih beralasan sedang tidak punya uang meski tidak menampik soal fee. Penolakan itu membuat Siti Hasnah kesal. Bukannya Sus tidak punya uang, tapi Sus tidak niat bayar. Dasar tidak mau nolong teman, kata Siti Hasnah dengan nada kesal. Ucapan itu membuat hati Aminah seperti tersetrika. Pada saat yang sama terdengar suara pembeli gado-gado. Usai melayani pembeli di warung, Aminah sempat berusaha menenangkan diri, namun hatinya sudah terlanjur hangus. Pisau yang usai dipakai merajang sayur gado-gado itu digunakannya untuk mengakhiri hidup Siti Hasnah. Tas Siti Hasnah dibongkarnya, dan mendapati perhiasan serta uang tunai Rp15.000. Aminah tidak berminat menyentuh cincin bermata batu merah pada jari manis Siti Hasnah. Mayat itu kemudian disembunyikan di bawah kolong tempat tidur. Begitu juga dengan tas, dilempar ke dalam kolong. Aminah kemudian mengepel lantai dari genangan darah. Pada saat bersih-bersih, tiba-tiba terdengar suara pintu rumah diketuk dari luar. Aminah kaget, namun kemudian lega setelah tahu yang datang adalah Neni, putri kecilnya yang baru pulang sekolah. Neni bersama temannya. Teman Neni sempat nyeletuk baju Aminah bernoda merah, dan ia cepat-cepat beralasan terkena tinta. Aminah juga meminta Neni untuk bermain hujan bersama temannya. Neni senang. Berhujan-hujan yang sebelumnya selalu jadi larangan, hari itu dibolehkan. Pada malam itu, Aminah dan Ahmad, suaminya, dan Neni tidur di ranjang dengan mayat Siti Hasnah di kolong. Sementara gagal menemukan keberadaan kakak iparnya, Idris mengambil inisiatif melapor ke Sukarji, Ketua RT Kebayoran Baru. Yang pertama dilakukan Sukarji adalah mengecek ke tempat saudara Siti Hasnah.
karena siapa tahu sedang menginap di sana. Namun hasilnya nihil. Soekarji juga mengecek RS Cipto Mangunkusumo dengan asumsi Siti Hasnah menjadi korban kecelakaan. Hasilnya juga serupa, nihil. Soekarji kemudian melapor ke Polres Kebayoran Baru. Ia disarankan untuk menunggu 1 kali 24 jam dulu. Saran itu tidak membuat Pak RT itu berhenti berikhtiar. Soekarji diam-diam melakukan investigasi dan mendapat informasi bahwa di hari Siti Hasnah hilang, yang bersangkutan mengenakan baju putih model Shanghai berstrip merah di leher dan sulaman bunga di dada. Ia juga mengantongi nama Aminah, teman dekat Siti Hasnah dalam urusan makelaran jual beli perhiasan dan properti. Sementara 2 hari pasca kejadian, yakni tanggal 13 Oktober tahun 1966, Aminah mulai khawatir mayat Siti Hasnah mengeluarkan bau busuk. Dan karenanya berpikir harus segera dipindah dari kolong ranjang. Ia butuh bantuan orang yang bisa dipercaya. Dan pilihannya jatuh kepada Mursyidi anak Mingkup, pemilik rumah yang disewanya. Mursyidi pedagang asinan yang selalu mengeluh masalah keuangan. Ia cukup akrab lantaran lumayan sering ngobrol. Pada Kamis tanggal 13 Oktober tahun 1966 malam diceritakan apa yang telah terjadi. Mursyidi awalnya syok, namun kemudian menurut, lantaran tergiur iming-iming uang Rp100.000 yang dijanjikan Aminah dari fee penjualan rumah di wilayah Senopati. Aminah meminta mayat Siti Hasnah dikubur di tanah kosong belakang rumah, dan Mursyidi yang bertugas membuat lobangnya. Pada Jumat tanggal 14 Oktober tahun 1966 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari, Aminah diam-diam menyeret mayat Siti Hasnah dari kolong tempat tidur, dan dibawanya ke belakang rumah. Mursyidi sudah siap cangkul dan golok, dan langsung menggali. Ternyata di luar perkiraan, sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat, penggalian belum selesai. Sementara orang-orang mulai berlalu lalang. Aminah meminta penggalian dihentikan dan rencana diubah, agar tidak terlihat orang lain. Mayat Siti Hasnah sementara ditimbun tanah, ditutup seng dan kain kotor. Aminah berpikir lebih praktis kalau mayat dibuang ke sungai. Ia meminta Mursyidi membeli plastik ukuran 4 meter dan karbol untuk mengusir bau busuk. Aminah sendiri menghubungi Rojali, sopir bemo, dan mengatakan mau mencarter bemonya untuk Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 1966. Hari itu pun tiba, pada pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Aminah dan Mursyidi memasukkan mayat Siti Hasnah ke dalam kantong plastik yang telah disiapkan. Ternyata tak semua bagian mayat bisa masuk, terutama kaki dan tangan. Aminah bergegas mengambil golok, dan dengan tenang ditebasnya kaki dan tangan jasad Siti Hasnah. Cairan karbol kemudian disiramkan, termasuk menyemprotkan hairspray. Keduanya kemudian memasukkan kantong plastik ke dalam keranjang besar agar lebih mudah dibawa. Karena kelelahan, keduanya beristirahat sejenak sambil menikmati beberapa gelas kopi. Sementara bemo charteran datang tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi. Rojali, sopir bemo, sempat bertanya apa yang dibawa lantaran melihat bawaan yang begitu berat. Aminah dengan tenang menjawab daging untuk dikirim ke Sukabumi. Ia meminta diantar ke Manggarai untuk mencari omprengan ke Sukabumi. Begitu tiba di Manggarai, kedua orang itu menunggu bemo pergi. Di tempat sepi, Aminah dan Mursyidi mengusung keranjang berisi mayat dan melemparkannya ke sungai. Beres sudah semuanya, keduanya pun langsung pulang. 3 jam kemudian atau sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Jakarta gempar. Warga menemukan mayat perempuan terapung di sungai. Mayat tanpa tangan dan kaki. Kabar itu sampai ke telinga Ketua RT Kebayoran Baru Soekarji, dan bersama Nyonya Nur Jalil saudara Siti Hasnah mendatangi Mapolres. Sebelumnya Nur Jalil telah membuat laporan resmi. Polisi menyarankan untuk mengecek kamar mayat di RS Cipto Mangunkusumo, lantaran tidak kuasa menahan sedih. Soekarji yang mengecek. Mayat perempuan dengan kaki dan tangan terputus itu dipastikan Siti Hasnah. Identitas mayat dikenali dari baju model Shanghai yang dikenakan.
Nyonya Nurjalil mengenali cincin batu merah yang melingkar di jari manis. Itu cincin pemberiannya kepada Siti Hasnah. Polisi langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Polisi menemukan sisa plastik di rumah Mursyidi. Awalnya berkelit, namun setelah ditemukan karbol dan sisa darah di tanah kosong belakang rumah, pedagang asinan itu akhirnya mengaku hanya diminta bantuan Aminah membuang mayat. Aminah yang baru datang dari luar kota, ditangkap di rumah kontrakannya. Perempuan itu berjalan dengan tenang saat digelandang ke Mapolres. Ia mengakui perbuatannya tanpa ada sedikit pun rasa sesal. Dari interogasi, terungkap Aminah lahir di Cikuray, Sukabumi tanggal 4 Agustus tahun 1928 dan biasa dipanggil Mince. Ibunya bernama Uni dan ayahnya Hasan Zainal diketahui pernah menjadi camat Sumedang pada masa penjajahan Belanda. Aminah anak ketiga dari 4 bersaudara. Sebagaimana anak-anak priayi pada umumnya, Aminah sekolah di HIS dan mengaji pada Ustadz Sulaiman yang kemudian bermukim di Mekah. Hidup Aminah berubah sejak usia 9 tahun saat ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi. Aminah yang berkulit terang dan berparas manis tumbuh sebagai remaja yang digandrungi lawan jenis. Ia menikah muda dan bubar dalam waktu pernikahan yang pendek. Ahmad, suaminya sekarang merupakan pernikahannya yang kelima. Neni merupakan anak adopsi. Aminah hijrah ke Jakarta pada tahun 1949. Di usia 21 untuk belajar dagang kepada pamannya. Yang membuat polisi kaget, Aminah ternyata juga pelaku pembunuhan Nyonya Mangku Siswoyo warga Jalan Cikajang Kebayoran Baru yang dilaporkan hilang sejak tahun 1959. Pada tanggal 6 Desember tahun 1959, Aminah mencekik Nyonya Mangku di rumah kontrakannya Jalan Cibitung hingga tewas. Ia naik pitam lantaran ditagih hutang urusan jual beli perhiasan yang belum bisa dibayarnya. Mayat Nyonya Mangku dikuburnya di belakang rumah yang di atasnya diberi tanaman pohon mangga. Pada tanggal 5 November tahun 1966, polisi membongkar lokasi dan menemukan tulang belulang Nyonya Mangku Siswoyo. Aminah juga mengaku telah membunuh Sumarni warga Garut dan mengubur mayatnya di kawasan pantai Sukawayana, Pelabuhan Ratu. Yang membuat polisi lebih kaget, Aminah mengaku melakukan semua tindakan sadis itu lantaran ada yang menyuruh. Ia menyebut nama Ade Harahap, seorang dukun, ahli spiritual yang dikenalkan oleh Munir Usman, temannya. Pembunuhan dengan memutilasi korban merupakan syarat dari ritual agar cepat kaya. Polisi langsung meringkus Harahap dan Munir Usman dan dikonfrontir dengan Aminah. Harahap marah, merasa telah difitnah. Sedangkan Munir Usman hanya terbengong. Harahap membenarkan telah mengenal Aminah. Namun cerita soal ritual dengan pembunuhan itu adalah omong kosong yang keji. Hasil pemeriksaan penyidikan disimpulkan Aminah telah berbohong dengan tujuan ingin meringankan hukuman. Polisi melepas Harahap dan Munir Usman yang sempat ditahan 18 hari. Pengadilan menjatuhi Aminah dengan vonis 20 tahun penjara. Ia dijebloskan ke penjara wanita Bukit Duri, bercampur dengan para aktivis Gerwani, organ sayap PKI. Pada tahun 1977, dalam sebuah laporan di media massa, Aminah menyatakan sakit hati lantaran disebut sebagai Dracula, yakni makhluk mitologi jahat penghisap darah manusia. Ia mengaku menderita sakit darah tinggi, hipertensi, di mana pada saat peristiwa sadis terjadi darahnya 180–200. Ia jengkel karena ditagih utang dan karenanya membunuh korban. "Saya bukan Dracula, pedih hati saya," katanya.